Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kita hari ini bersama akan mendengarkan suara kebenaran firman Tuhan melewati Yesaya pasal 24 ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-23. Sebelum kita bersama akan mendengarkan suara kebenaran firman Tuhan saat ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun kita berada, boleh bersama menyediakan waktu hati dan pikiran kita untuk boleh masuk ke dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, pagi ini kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Terima kasih karena Engkau telah memelihara kami sampai hari ini. Ya Tuhan, kami mengakui bahwa kami sering takut, sering khawatir, dan kadang kehilangan pengharapan. Tetapi saat ini, melewati kebenaran firman ini, kami kembali dikuatkan. Tegakkan langkah kami ya Tuhan, dan bukalah hati kami untuk melihat janji-Mu yang tidak pernah gagal. Ya Tuhan, saat kami merenungkan bagian dari firman ini, biarlah Roh Kudus menyala agar kami memiliki semangat yang baru di dalam hati kami. Ajarkan kami bernyanyi di tengah badai, bersyukur di tengah kesulitan, dan percaya di tengah ketidakpastian. Kami serahkan pemberitaan firman pada saat ini sepenuhnya hanya di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang dan boleh mendengarkan akan suara-Mu. Amin. Yesaya pasal 24, ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-23, diberi judul bagi kita, Nyanyian Pemurnian Iman. Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita masih dengan lanjutan dari kitab Yesaya dengan perikop bumi dihancurkan. Coba kita menutup mata sejenak dan membayangkan bahwa saat ini kita berada di tengah rentetan peristiwa yang mengguncang negeri ini. Januari tahun 2025. Malam itu langit Jakarta Barat memerah bukan karena matahari terbenam, tapi karena api melalap Glodok Plaza. 9 nyawa hilang dan sebagian bangunan yang dulunya ramai kini hanya puing dan asap. Belum kering air mata, kemudian kita kembali melihat di bulan Maret datang membawa banjir besar. Jakarta dan sekitarnya tenggelam. Ribuan orang mengungsi di tenda darurat. Ada anak-anak yang bertanya kepada ibunya, "Kapan kita bisa pulang?" Dan sang ibu hanya bisa tersenyum getir. Pada bulan Juni tahun 2025 lalu, Gunung Lewotobi, laki-laki di Flores meletus hebat. Awan abu menutupi matahari, siang terasa seperti senja. Bandara ditutup dan ribuan orang harus mengungsi meninggalkan rumah mereka. Lalu pada bulan Juli berita tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya yang juga mengguncangkan hati. Dari 65 orang, 19 ditemukan meninggal. Dan sebagian tidak pernah kembali. Dan pada bulan Agustus, mahasiswa dan seniman turun ke jalan mengibarkan simbol topi jerami ala One Piece sebagai protes terhadap ketidakadilan dan pengangguran. Ada yang menganggap ini aksi lucu-lucuan. Ada yang melihatnya sebagai jeritan hati generasi muda yang lelah. Dan tahun ini mengajarkan kita satu hal, di mana dunia bisa berguncang kapan saja.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pertanyaan bagi kita, bagaimana kita bisa tetap berdiri? Bagaimana kita bisa tetap bernyanyi di tengah dunia yang runtuh seperti itu? Mari Bapak Ibu Saudara, kita melihat bagaimana kitab Yesaya juga memberikan perenungan bagi kita agar kita mengerti bagaimana kehendak Tuhan. Melewati bagian yang pertama, dunia yang berantakan tetapi ada nyanyian. Dan ini dapat kita lihat melewati Yesaya pasal 24 ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-16 bagian A. Yesaya pasal 24 adalah salah satu pasal yang paling dramatis di Alkitab. Di ayat-ayat awal, Yesaya menggambarkan bumi yang tergoncang oleh dosa manusia yang tidak kebal. Semua terkena dampaknya. Tetapi pada ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-15 menghadirkan kejutan, di mana gaung ayat ini mengatakan kepada kita, mereka ini akan menyaringkan suaranya, mereka akan bersorak-sorai karena keagungan Tuhan. Bukan setelah badai reda, tetapi di tengah badai. Dari barat sampai timur, dari pulau ke pulau, ada umat Tuhan yang memuliakan Dia. Saudara, kalau Yesaya menuliskan di tahun 2025, mungkin ia akan berkata, di tengah banjir Jakarta, di antara abu vulkanik Flores, di perkampungan nelayan yang berduka, di jalan-jalan yang dipenuhi teriakan protes, ada umat Tuhan yang tetap menyanyikan pengharapan. Ini mengajarkan kita bahwa iman sejati tidak menunggu keadaan membaik untuk memuji Tuhan. Di mana iman sejati memuji Tuhan agar hati tetap teguh di tengah badai. Bagian yang kedua, pergumulan di balik nyanyian. Melewati kitab Yesaya pasal 24, ayat yang ke-16 bagian B hingga ayat yang ke-18. Di mana nas ini berbicara, mari kita jujur, pujian itu tidak berarti tidak ada air mata. Yesaya sendiri mengeluh di ayat 16 bagian B. Celaka aku, aku merana. Nyanyian iman bukanlah nyanyian tanpa pergumulan. Ia lahir dari hati yang remuk, tetapi tetap percaya. Tahun ini saya membaca kisah seorang ibu di pengungsian banjir Jakarta. Ia kehilangan rumah, suaminya sakit, dan anaknya mulai bertanya mengapa mereka harus tidur di lantai tenda. Tetapi ketika ditanya wartawan apa yang membuatnya bertahan, ia berkata, kalau saya berhenti bersyukur, saya akan tenggelam, bukan di air, tapi dalam putus asa. Bapak Ibu Saudara, itulah nyanyian iman. Tidak selalu terdengar indah, tapi selalu lahir dari hati yang berpegang kepada Tuhan. Bagian yang ketiga, Allah mengguncang untuk memurnikan. Kita boleh melihat dalam Yesaya pasal 24, ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-20. Di mana gaung ayat ini berkata, bumi rebuk redam, bumi hancur luluh, bumi goncang gancing. Ini bukan hanya bencana alam, tetapi gambaran bahwa Allah sedang mengguncang dunia untuk memurnikan umatnya. Seperti petani yang mengguncang ayakan untuk memisahkan gandum dari sekam. Allah mengguncang kita untuk membuang hal-hal yang tidak perlu, ego, kesombongan, ketergantungan pada harta, atau kekuasaan, supaya yang tersisa adalah iman yang murni. Mungkin guncangan hidup Anda tahun ini adalah masalah keuangan, hubungan yang retak, atau kesehatan yang menurun. Maka dari itu ingatlah, guncangan bukan akhir cerita. Guncangan adalah proses pemurnian. Bagian yang keempat, janji kemuliaan yang pasti.
Kita boleh melihat dalam Yesaya pasal 24, ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-23. Akan tiba hari di mana semua kuasa jahat akan diadili. Dan kita boleh melihat pada ayat yang ke-23. Tuhan semesta alam akan memerintah, dan di depan para tua-tuanya akan ada kemuliaan. Pada hari itu semua bencana akan berhenti, semua tangisan akan dihapus, dan kemuliaan Tuhan akan jauh lebih terang daripada matahari. Bapak, Ibu, Saudara, ini berarti nyanyian kita hari ini bukan hanya untuk menguatkan hati saja, tetapi untuk mempersiapkan diri menyambut hari di mana seluruh bumi akan bernyanyi bersama di hadapan Tuhan. Dan bagian yang kelima, menghadirkan nyanyian itu hari ini. Di dalam Yesaya tidak menulis untuk membuat kita takut, tetapi untuk memberi kita cara hidup di tengah dunia yang berguncang. Di mana pujian di tengah badai, jangan menunggu semua beres. Pengharapan di tengah air mata, karena masa depan kita tidak tergantung pada situasi, melainkan kepada Tuhan. Nyanyian kita adalah pemberitahuan kepada dunia bahwa Allah itu berdaulat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tahun 2025 akan tercatat sebagai tahun yang penuh guncangan di Indonesia. Tetapi bagaimana kalau kita memilih untuk menjadikannya juga tahun yang penuh dengan nyanyian iman? Saudaraku, dunia boleh runtuh, tetapi janji Tuhan tidak akan runtuh. Mari kita belajar bernyanyi seperti umat di Yesaya yang tidak menunggu keadaan membaik untuk memuji Tuhan, tetapi memilih memuji Tuhan agar hati mereka tetap teguh. Dan biarlah firman ini senantiasa mengubahkan hati kita, agar di dalam setiap pergumulan hidup kita bernyanyi karena kekuasaan Allah berdaulat di dalam hidup kita. Amin. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kembali kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Engkau mengajarkan kami untuk bernyanyi di tengah badai, karena Engkau memegang akhir dari cerita. Kuatkan iman kami agar tidak bergantung pada keadaan, melainkan kepada janji-Mu. Jadikan nyanyian kami kesaksian bagi dunia bahwa Yesus adalah pengharapan yang tidak terguncang. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin.